Generasi ke generasi itu semakin buruk, berarti generasi siapa yang memulainya? Welcome back to my channel SGS 2000. Jangan lupa dulu subscribe, lonceng dibunyikan, terus like, syukur-syukur komentar lur. Ngopi dhisik lur, wis ora jamane geger geden, jamane ngopi geden. Di sini kita akan sedikit mengulas tentang pelajaran 5 prinsip pesilat pagar nusa yang mungkin sudah sering diabaikan oleh pesilat-pesilat pagar nusa. Kalau di tempat saya itu saya mendapatkan dari Kang pelatih, dari guru-guru saya itu ada 5 prinsip. Yang pertama adalah ngasah. Pertanyaannya, apa itu ngasah? Kalau bahasa Indonesianya itu belajar. Jadi pesilat pagar nusa itu harus selalu belajar dan belajar dan belajar. Jadi tidak ada kepuasan kalau kita sudah menjadi warga terus kita berhenti, enggak. Kita sudah melatih, sudah cukup, enggak. Kalau di pagar nusa kita harus punya prinsip yang namanya ngasah. Kita harus belajar terus, kita mengulik terus, kita lebih dalam, ke dalam lagi yang namanya apa itu pagar nusa, seperti itu, apa itu pencak silat, seperti itu guys. Jadi tidak coro-coro ini wis dadi warga wis rampung, enggak guys. Karena warga juga ada tingkat-tingkatan ya, warga tingkat 1, 2, 3. Dan itu pun kita harus terus mengasah, terus belajar. Kalau ibarat kata orang zaman dahulu itu sak landep-landepe arit iku nek ora tahu diasah ya bakalnya ketul dan karaten, tidak berguna guys. Makanya kita harus asah terus sampai landep guys. Tapi dengan catatan, kalau pelatih-pelatih saya itu mengatakan simbah-simbah terus guru-guru itu jadi landep nih ojo ngelandepi guys, seperti itu gitu ya. Itu yang harus kita kita terus pelajari, prinsip yang pertama itu guys. Jadi kita belajar bersama, jadi kita saling mengingatkan hal itu ya, karena pesilat pagar nusa harus memegang 5 prinsip itu prinsip yang pertama. Jadi semisal kita arit wis landep guys, tapi kalau dinggo ngetok pelompong wisih tugel, lah itu masih belum guys. Jadi arit kuwi landep kaya apa tapi nek dingetok pelompong ora tugel, berarti kan intinya itu dadi landep ning aja nglarani. Jadi pesilat sing jaduk, sing kuat tapi tidak menyakiti sama yang lain, ngono lho guys. Ini lagi pesilat pagar nusa. Itu 5 prinsip yang diberikan pelatih saya kepada saya ya. Itu prinsip yang pertama. Terus prinsip yang kedua itu ngasuh. Ngasuh itu apa Kang? Nah, pertanyaannya kan seperti itu. Ngasuh itu bahasa Indonesianya itu mendidik. Nah, mendidik kita tidak harus menggurui ya. Jadi ora kudu kita ngajari, enggak. Ora kudu terus ngandani tidak guys. Dalam konteks ngasuh ini kita bisa mencontohkan. Jadi ketika kita jadi pelatih itu ya kita mencontohkan yang baik kepada siswa kita. Jadi semisal ono geger geden ya lur, ono geger geden bentrok ngono. Terus nek pelatih iki budal wabi ya, siswa-siswane ya pertama itu dia akan mencontoh siapa? Dia mencontoh orang yang paling dekat dengannya. Sopo ya pelatih ya lur. Sopo maneh nek ra pelatih ya. Wong sing mendidik itu pelatihnya. Pas ketika dia jadi siswa. Nah, ketika geger geden terus pelatih ini ngopi, rokokan, ngobrol santai karo konco-koncone, dan siswa itu melihat, terus siswa itu mengerti oh pelatih ora budal. Dan waktu dia nanti juga sudah menjadi warga, ya dia tidak langsung ono info geger geden langsung budal lur. Dia bisa kontak pelatihnya dulu, terus mungkin dia bisa kontak seniornya, bisa kontak sesepuhnya, mungkin dia menunggu komando dari ketua. Jadi ora budal dhewe lur, budal dhewe ngawur lur, seperti itu. Toh walaupun itu panggilan jiwa, biasanya seperti itu, panggilan jiwa budal lur. Nah, panggilan jiwa itu kita juga harus berpikir ketika hati kita saja tidak terpanggil untuk selalu mengasah dan ngasuh iku wow lur. Itu terus mosok ya adewe jiwani cuma terpanggil ketika geger geden, berarti kan kita harus berkoreksi
berarti apakah saya itu pesilat Fagarusa ya? Seperti itu. Itu 5 prinsip itu ya guys. Itu baru sampai ke yang kedua. Terus prinsip yang ketiga itu ngasah ngasuh ngalih. Ngalih guys, jadi nyingkiri. Kalau bahasa Jawanya itu nyingkiri, ngalih. Kalau bahasa Indonesianya itu bisa apa ya? Bahasa Indonesianya apa ya Loris? Pokoknya ngalih karo nyingkiri lah bahasa Jawa ini. Itu jadi pas ketika ono geger geden ya lur, bukannya kita tidak berani mengambil resiko, itu bukan. Semua pesilat itu kalau dia sudah nyegur silat dia berani mengambil resiko, harus berani. Jadi bukannya tidak mau mengambil resiko ngalih itu lur, tapi dia ngalih untuk apa? Untuk ngaso, untuk apa ya, mencontohkan. Jadi ketika ngalih apa nyingkiri, terus nyingkiri sing olo-olo yang buruk-buruk itu untuk ngasuh juga lur, dan juga untuk mengasah apa? Mengasah diri kita. Jadi kan orang gampang apa ya coro-corone sitik-sitik keprok, sitik-sitik pancal, seperti itu loh. Itu untuk yang nyingkiri dan ngalih tadi, bisa kita nyingkiri yang hal-hal yang buruk. Terus kita kalau dalam pesilat biasanya apa itu ya, cekcok dengan perguruan lain dan lain-lain, kita lebih baik itu nyingkiri dulu, ngalih. Satu untuk ngasuh kepada warga yang lain, untuk mencontohkan warga yang lain, terus ke siswa-siswa kita, karena siswa-siswa kita itu yang akan kena dampaknya. Jadi generasi ke generasi itu semakin buruk, berarti generasi siapa yang memulainya? Kalau mau generasi ke bawahnya baik, ya yang mendidiknya itu harus juga ngasah, belajar terus, belajar untuk ngasuh, dan harus bisa menerapkan yang namanya ngalih, nyingkiri, biar kita bisa ngasuh dan ngasah. Seperti itu guys. Terus yang keempat itu ada ngasah, ngasuh, ngalih, ngamuk lur. Jadi ora gur apa jenenge peh ade iku ngalah, nyingkiri, ngalih. Itu ada rasa ngamuk loh, bisa. Kita punya prinsip untuk ngamuk, tapi dengan catatan ngamuk yang tegas. Semisal siswa latihan telat, kita boleh ngamuk, tapi dengan tegas, bukan kejam ya, beda ya tegas dengan kejam itu. Jadi konsekuensinya itu nek telat itu kon pusat ping 500 ya pusat ping 500, kita harus tegas. Jadi semisal orang kelemar-kelemar pas ketika apa itu, kita harus memunculkan sikap prinsip kita ngamuk itu. Jadi semisal siswa telat ya push up sesuai konsekuensi, sesuai kesepakatan yang ada. Dikon lari ya kon lari, seperti itu. Terus itu yang apa itu, ngamuk ya, kita harus tegas intinya. Terus jadi kita menyikapi hal apapun ya kita juga harus bisa tegas. Itu yang kita harus terus asah ya, ngasah melih lur, bali meneh yang pertama, bali ke pertama. Jadi ke prinsip ke 2, 3 sampai 4 ini kuncinya juga yang di pertama, yang paling pertama tadi kuncinya. Terus setelah ngasah, ngasuh, ngalih, ngamuk, nah ini prinsip yang kelima ini, ngayomi. Jadi pesilat Fagarusa itu harus punya prinsip ngayomi. Jadi mbok sangaro kaya apa, terus pinter silat kaya ngopo, ketika dia berada di kerumunan seseorang itu dia tidak seakan itu memberikan ancaman ora. Jadi wong ora wedi, tapi orang-orang itu merasa apa ya, nyaman, seneng ngobrol, ngopi bareng ya jenak, bareng ya jenak. Karena membawa apa? Membawa prinsip yang namanya ngayomi. Jadi so guyub rukun karo semua pencak silat dari perguruan-perguruan lain, dan bukan hanya pencak silat, masyarakat ataupun apa dari bela diri yang lain, dari karate, taekwondo dan lain-lain. Kita harus punya prinsip itulah. Bagaimana kita bisa punya prinsip yang namanya ngayomi, terus tadi itu, terus ngalih, terus ngamuk, ngaso, itu kita kuncinya di ngasah. Kita harus selalu belajar. Kalau kita sudah pentok di
setelah kita sasan, kita jadi warga ya kita tidak bisa menerapkan keempat ini, karena empat ini kuncinya di ngasah, belajar. Lah kita di sini belajar bersama-sama ya, tidak saling menggurui. Dan saya di sini cuma sedikit mengulas apa yang saya dapat dari pelatih saya dulu, dan kita mungkin untuk mengingatkan saya sendiri dulu yang pertama, ben eling misal aku buka YouTube dhewe, buka apa jenenge videoku dan aku ngeklik nonton, saya keingat kelima prinsip ini. Semoga bermanfaat untuk dulur-dulur yang lainnya, mungkin dari pencak silat Pagar Nusa maupun dari yang lainnya. Semoga ini bermanfaat ya. Pokoknya guyub rukun, sahdu bareng, mantap.